Hai, Shalom, saudara-saudari terkasih jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi di acara Devotion Gereja ICC Bandung bersama saya, Osmar Wijaya. Sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk apapun yang masih Tuhan percayakan dan apa yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau belajar, mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menuntun dan memimpin kami. Berkati hamba-Mu supaya bisa menyampaikan isi hati Tuhan, firman Tuhan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apa kabar saudara-saudari terkasih? Apa kabar semuanya? Saya harap saudara-saudari semua dalam keadaan yang baik, terpelihara dan gak kurang suatu apapun. Kalau saya tanya apa kabar, mungkin beberapa dari kita bisa jawab keadaan kita ada yang kurang baik, mungkin ada yang punya permasalahan, ada yang punya pergumulan, ada yang punya kesulitan, ada yang punya struggle, challenge masing-masing. Tapi saya mau mengingatkan seperti apa yang Pastor Chandra khotbahkan di ibadah Jumat Agung dan Paskah kemarin, bahwa di dalam Kristus ada harapan, di dalam Tuhan segalanya nggak pernah kembali sia-sia. Dan kiranya melalui ibadah Paskah kemarin yang kita peringati, ada kebangkitan juga di dalam kehidupan kita, baik dalam pekerjaan, baik dalam hubungan, baik dalam keluarga, maupun hubungan kita dengan Tuhan. Sebelum saya memulai, saya ingin sharing sedikit. Sepulang dari ibadah Jumat Agung kemarin, karena Jumat Agung adalah tanggal merah, saya nggak bekerja, saya bersantai di rumah, lalu kebetulan saya ngopi pada saat itu ya. Sudah setahun terakhir ini saya memiliki hobi baru, yaitu paludarium. Paludarium adalah konsep di mana menggabungkan tanaman darat dengan tanaman air beserta juga ikan-ikan di dalamnya. Saat saya sedang ngopi sore itu, saya ngelihat paludarium saya, lihatin ikan, memperhatikan. Saya kadang amazed. Saya melihat, betapa indahnya, betapa baiknya ciptaan Tuhan. Lalu akhirnya saya melihat air gemericik mengalir, tanaman yang bertumbuh subur, lebat. Sampai nggak sengaja, tanpa disengaja saya lihat ada seperti gumpalan rumput. Gumpalan rumput itu jatuh ke dalam akuarium. Jadi bahasa Sundanya itu palit, atau bahasa Indonesianya itu terbawa arus, lalu jatuh ke dalam paludarium tersebut, ke dalam akuarium. Saat terjatuh, tiba-tiba saya mendapatkan yang menjadi inti tema khotbah pagi hari ini, akan pentingnya tertanam. Judul saya pagi hari ini, tertanam. Mengapa kita harus tertanam? Dan apa arti kata tertanam sebelumnya? Tertanam bahasa aslinya itu dari bahasa Yunani yang berbunyi sparmenos. Di Inggrisnya dikatakan planted. Di bahasa Latin dikatakan plantatum. Kenapa harus tertanam? Yang pertama, tanaman tidak akan bisa berbuah tanpa tertanam terlebih dahulu. Kita tidak akan bisa berbuah tanpa tertanam dan melewati proses terlebih dahulu. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-92 ayat yang ke-14 berbunyi, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Sama seperti tanaman yang tadi saya tanam. Jika tanaman hanya menempel saja di batu, saat ada aliran air, saat ada arus air, maka ia akan terbawa hanyut. Mudah digonjang-ganjingkan dengan berbagai keadaan, dengan berbagai pengajaran yang sesat, dengan pengajaran yang salah, ataupun pengaruh orang-orang sekitar. Tetapi saat kita tertanam, saat kita terhubung dengan Tuhan, saat kita mempelajari firman Tuhan, di situ pula kita mempunyai keteguhan, mempunyai kedewasaan, dan mempunyai keyakinan di dalam Tuhan. Poin nomor 2, hanya tanaman yang sehat dan matang yang dapat menghasilkan buah ataupun bunga pada musimnya. Tuhan ingin kita menjadi murid atau anak-anaknya yang dewasa. Disciples of Christ is not the same as followers. Tuhan rindu kita bertumbuh menjadi murid, bukan hanya menjadi orang yang percaya, tetapi menjadi murid Kristus. Ada perbedaan antara orang yang percaya ataupun orang yang mendengar firman Tuhan dengan murid Kristus. Yang pertama, kita lihat dulu di kitab Matius, pasalnya yang ke-28, ayat yang ke-19 sampai 20.
Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan bilang, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Menjadi followers of Christ, menjadi pengikut Kristus bisa jadi kita hanya mendengar firman. Tapi menjadi murid Kristus, kita akan hidup menjadi pelaku firman. Ikut Yesus berarti sangkal diri, pikul salib, meninggalkan kedagingan kita, meninggalkan keegoan kita, meninggalkan kesibukan kita. Saya mau mengingatkan, mungkin masing-masing dari kita sibuk, mungkin masing-masing dari kita punya pekerjaan, ada pelayanan, ada karir, ada keluarga. Tapi bisa jadi kesibukan kita itu bukan produktif. Kesibukan kita bukan berbuah, karena sibuk berbeda dengan produktif dan berbeda juga dengan berbuah. Mari kita lihat ayatnya di Lukas pasal yang 10 ayat 38 sampai 42. Saya akan membacakan singkat kepada saudara. Intinya dari ayat tersebut adalah Maria dan Marta. Mungkin beberapa dari kita sudah familiar dengan perumpamaan ini, di mana Tuhan Yesus datang, Marta sibuk melayani, sedangkan Maria menikmati hadirat Tuhan, presence of God. Dia tinggal di kakinya Tuhan, dia tinggal di kakinya Yesus. Lalu Tuhan menjawab Marta, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ada baiknya kita diam sejenak, merenungkan firman Tuhan, saat teduh kembali, mengingat kebaikan Tuhan kembali, membangun hubungan dengan Tuhan kembali." Tuhan bilang, "Be still and know that I am God." Dia nggak bilang kita be busy. Dia nggak bilang kita untuk menjadi sibuk. Dia bilang be still. Saat kita hening, saat kita diam, saat kita menikmati hadiratnya, maka Tuhan mencurahkan isi hatinya. Maka Tuhan berbicara, maka Tuhan menuntun dan memimpin langkah hidup kita. Kita lihat kitab Yohanes pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-34 sampai 35. "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Syarat paling utama menjadi murid Kristus adalah menjadi pelaku firman, mengasihi. Karena Allah adalah kasih. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Karena Allah kita adalah Allah yang selalu mengasihi kita. Mungkin keadaan kita bisa saja tidak baik. Mungkin keadaan kita bisa saja penuh pergumulan. Tapi Tuhan kita selalu sama. Dan Tuhan kita selalu baik. Dia memegang janjinya. Karena Tuhan adalah ya dan amin. Dia nggak pernah berubah. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi semua karena kasih karunia Kristus kita diselamatkan. Ya, poin nomor 3, setiap tanaman akan dapat berbuah jika terhubung dengan pohon dan akarnya. Setiap tanaman akan dapat berbuah jika terhubung dengan pohon dan akarnya. Kita tidak akan bisa berbuah tanpa terhubung dengan sumbernya, yaitu Yesus sendiri. Di kitab Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-5, Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Di luar Tuhan kita tidak berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Segala kepintaran, segala talenta, segala uang, segala materi, segala jabatan, posisi apapun yang Tuhan percayakan atau titipkan, Tuhan ingin kita kelola dengan bijaksana. Tuhan ingin kita nggak pernah lupa sama sumbernya. Tuhan ingin kita punya wisdom, punya hikmat yang berasal daripada Dia di dalam menjalani kehidupan ini. Mengenal Tuhan adalah hal yang berbeda dibanding kita hanya mengenal diri kita sendiri. Mengenal Tuhan adalah mengenal kehendaknya, apa maunya Tuhan, apa isi hatinya Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa tertanam? Ini pertanyaan yang sedikit
tricky. Bagaimana kita bisa tertanam? Yang pertama adalah jadi pelaku firman. Jadilah pelaku firman. Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Lalu di kitab Mazmur, pasalnya yang ke-119, ayatnya yang 105. Daud berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau saudara lihat di hadapan saudara, saya memegang Alkitab. Alkitab ini adalah surat cintanya Tuhan untuk kita semua. Alkitab ini adalah manual book bagi setiap kehidupan umat manusia, khususnya orang yang percaya. Alkitab ini berkuasa mengubahkan kehidupan karena pada awalnya segala sesuatu dijadikan oleh firman Tuhan. Dan firman Tuhan menciptakan dari yang nggak ada jadi ada. Saudara, saya nggak ngerti, saya nggak paham apa yang sedang saudara alami, apa masa lalu saudara, apa pergumulan hidup saudara. Tapi di saat firman Tuhan, saudara izinkan masuk, saudara belajar memahami dan mengerti, bahkan menghidupi, maka di situ kehidupan ada yang diubahkan. Ada kehidupan yang dimenangkan. Ada Roh Kudus yang bekerja, mengubahkan pola pikir, mengubahkan kehidupan. Di dalam berbisnis, di dalam berkeluarga, di dalam berusaha, dan di dalam segala aspek kehidupan saudara. Biarlah Tuhan yang menuntun, biarlah perkataan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, sumber pengharapan saudara. Kita lihat di kitab 2 Timotius, pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai 17. Yesus berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. So, this is for you and me. Ini adalah panduan Tuhan untuk hidup kita semua. Seperti yang Tuhan bilang, bagi yang mengasihi aku ialah orang yang melakukan dan hidup di dalam kebenaran firman-Ku. Maukah saudara mulai hari ini kembali rutin mencari hadirat Tuhan, menghidupi apa maunya Tuhan? Mungkin beberapa dari antara kita udah lupa untuk saat teduh, untuk worship Tuhan. Marilah kembali, biarlah kita mengakar, biarlah kita tertanam di dalam perkataan dan firman Tuhan itu sendiri. Poin nomor 2 yang akan saya bagikan adalah miliki tempat untuk tertanam. Sama seperti tanaman akan bertumbuh jika tertanam di media yang tepat. Maka kita pun sudah selayaknya, sudah seharusnya mempunyai rumah, mempunyai tempat di mana kita harus tertanam. Mari kita lihat kitab Mazmur pasal yang ke-92 ayat yang ke-14 sampai 15. Mereka yang tertanam di bait Tuhan bertunas di pelataran Allah kita, berbuah pada masa tua, menjadi gemuk segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Tuhan itu gunung batuku, tidak ada kecurangan daripadanya. Allah kita adalah Allah yang setia. Allah kita adalah Allah yang tak pernah meninggalkan kita. Segala musim kehidupan yang boleh terjadi, Tuhan selalu bersama kita. Bahkan Dia menuntun, melepaskan kita dari segala belenggu, dan memberikan kita kemerdekaan di dalam Dia. Biarlah pagi hari ini, saudara-saudari bisa berpikir ulang, bertanya lagi di dalam diri kita masing-masing. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Mungkin beberapa dari kita akan mulai kembali untuk saat teduh, memuji Tuhan kembali, membangun hubungan kembali, tertanam, terkonek kembali. Saya rindu untuk bersama saudara bertumbuh, mengenal firman Tuhan, mengenal kebenaran firman Tuhan di gereja ini sebagai rumah, karena ICC merupakan rumah yang sehat untuk saya dan saudara bertumbuh bersama. Visi gereja ini adalah menjadikan murid Yesus yang berhasil dan berdampak. Menjadi murid bukan hanya orang yang tahu, bukan hanya orang yang membaca firman Tuhan, tetapi orang yang mengenal Tuhan,
orang yang membaca, orang yang mengerti, bahkan orang yang menghidupi firman Tuhan. Dan melalui firman Tuhan ini, biarlah kehidupan kita senantiasa diubahkan. Biarlah kehidupan kita senantiasa berbuah bagi kerajaan surga. Ini bukan tentang kita, ini bukan tentang organisasi ataupun gereja. Inilah tentang Kristus, tentang Tuhan kita, tentang kemuliaannya, dan tentang segala kebaikan yang sudah Dia kerjakan di dalam kehidupan kita. Saya akan tutup dengan ayat terakhir dari kitab Yeremia, pasalnya yang 7-8. Nabi Yeremia berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah." Tuhan rindu kita tertanam dan mengakar di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam ketetapan firman Tuhan. Yang terlihat di luar adalah batangnya, pohonnya, bunganya. Tapi sebenarnya fondasi adalah yang terutama. Di mana tanaman itu, di mana kita tertanam, di mana kita bertumbuh, di mana kita mengakar. Itulah yang akan menghasilkan buah yang tidak berkesudahan. Saya akan tutup devotion pagi hari ini dengan pertanyaan dan perenungan bagi kita semua. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, lebih sedikit lagi yang setia. Kalau Tuhan menanyakan hal itu kepada kita, which one are you? Bagaimanakah dengan kita? Siapakah kita? Apakah kita bisa menjadi orang yang setia? Bisa menjadi murid Tuhan yang setia? Apapun keadaan hidup kita, sanggupkah kita mengatakan bahwa Tuhan selalu baik, bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang setia? Biarlah kehidupan saya dan saudara mulai hari ini nggak pernah lagi sama, karena kita mengakar pada pohon kehidupan itu sendiri. Segala sumbernya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan devotion Gereja ICC Bandung pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap firman yang boleh kami dengar, yang boleh kami pelajari. Biarlah kami bisa tertanam, bertumbuh, dan berbuah bagi Engkau. Biarlah Roh Kudus menuntun kami, meneguhkan, dan memberikan kami kekuatan. Tutup bungkus kami semua, dan seluruh umat gereja ini, semua orang yang percaya dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa buat semuanya. Serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Keluarga, pekerjaan, masa depan, pelayanan kami. Dan biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara. Sampai jumpa di acara Devotion Gereja ICC Bandung berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.